Apa kabar GBI Gilgal? Wow, silahkan jemaat dipersilahkan untuk duduk. Thank you so much Pastor Juan dan juga Pastor Wem buat kepercayaannya. Senang sekali hari ini bisa bergabung bersama dengan Anda semua. Saya percaya hari ini Tuhan sudah mempersiapkan firman yang luar biasa untuk setiap dari kita. Ada yang percaya boleh lambaikan tangannya? Amin. Maka itu mari kita terlebih dahulu mulai dengan doa bersama-sama ya. Bapak yang baik, terima kasih untuk kasih setiamu sehingga kami hari ini bisa bergabung bersama-sama. Sungguh merupakan anugerah, kami masih bisa makan hari ini, kami masih bisa berkumpul. Itu semua berkat yang luar biasa dari Tuhan. Dan Tuhan hari ini kami rindu untuk mendengar firman Tuhan. Maka itu biarlah Tuhan yang pakai hamba-Mu, agar semua yang keluar dari mulut, hati, pikirannya bisa sungguh-sungguh berdasarkan daripada Tuhan. Dan juga persiapkan hati kami Tuhan, agar segala sesuatu yang ditabur dapat sungguh-sungguh berakar, bertumbuh dan juga berbuah. Kami minta biarlah Roh Kudus yang tuntun dari awal, pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya katakan, amin. Hari ini saya membahas tentang come as you are. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada catatan, yuk kita sama-sama mencatat. Judulnya adalah come as you are. Datanglah apa adanya kepada Tuhan. Bapak Ibu, kita akan mulai dengan ayat dasar dari Mazmur 62 ayat 2. Di mana dikatakan, hanya dekat Tuhan saja aku tenang. Darinyalah keselamatanku. Bapak Ibu, siapa di sini yang mungkin lagi takut atau khawatir karena punya berapa masalah dalam hidup? Boleh lihat tangan-tangannya? Mungkin yang lagi merasa takut dan khawatir. Mungkin ada berapa ya di antara kita. Dan ketahuilah Bapak Ibu, kalau misalnya kita pengen punya ketenangan, kuncinya bukanlah uang yang lebih banyak. Bukanlah koneksi dengan manusia yang lebih luar biasa, melainkan koneksi dengan Tuhan. Itulah yang bisa memberikan kita ketenangan. Karena sumber keselamatan sejati hanya berasal dari Tuhan. Ada amin Bapak Ibu. Dan pada 1 Petrus 2 ayat 2-3 dikatakan seperti ini Bapak Ibu. Jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Yang selalu menginginkan susu yang rohani dan yang murni. Yang olehnya kita memperoleh pertumbuhan dan juga keselamatan. Jika kita sudah sungguh-sungguh mengecap kebaikan Tuhan. Tuhan mengatakan kita untuk menjadi seperti bayi. Bayi itu kalau misalnya pengen bertumbuh, pengen selamat. Nutrisi terbaiknya biasa bayi yang baru lahir apa Bapak Ibu? Susu ibu ya, ASI ya. Itu adalah nutrisi terbaiknya. Dan juga biasa bayi kalau misalnya udah lagi nangis, lagi ngambek, dikasih susu ibu, langsung tenang lagi. Langsung nyantai lagi. Nah sama kayak kita. Kita semua membutuhkan susu rohani dan murni itu. Dan jawabannya adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Maka itu hari ini kita mau belajar 3 penggambaran tentang Tuhan. Yang saya percaya jika kita mengerti hal ini, kita bisa lebih menyadari kasih Tuhan dan kita akan punya ketenangan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu bisa mencatat yang pertama, Tuhan kita, dia adalah sahabat yang dapat kita percaya. Tuhan adalah sahabat yang bisa kita percaya. Coba kita tampilkan dulu gambarnya, Bapak Ibu bisa lihat gambar ini. Dan coba deh, Bapak Ibu tahu nggak gambar ini gambar siapa? Tim media bisa tampilkan gambarnya? Nah ini gambar siapa? Ada yang tahu? Siapa? Robert Downey Jr. ya, ini Iron Man. Mungkin banyak dari Bapak Ibu yang tahu. Nah kalau Robert Downey mau jadi teman dari Bapak Ibu seneng gak? Lumayan lah ya, keren juga kan ya. Punya teman Robert Downey Jr. Nah coba gambar yang kedua, boleh lihat gambar kedua. Ini gambar siapa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Wah ini lebih keras ya suaranya, Jenny. Ya ini Jenny Ruby Jane, Jenny Blackpink. Kalau misalnya Jenny mau jadi teman Bapak Ibu seneng gak? Oh ada yang biasa aja, tapi yang lain ada yang seneng banget juga ya. Mungkin ketika Robert Downey atau Jenny atau artis favorit kita mau jadi teman kita, kita seneng ya rasanya ya. Bisa kelepek-kelepek di lantai. Nah ketahuilah Bapak Ibu bahwa yang mau jadi teman kita bukan sekedar level Robert Downey atau Jenny Blackpink. Melainkan Tuhan pencipta alam semesta udah mau menjadi sahabatku dan juga sahabatmu. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa banget? Pada Yohanes 15 ayat 15 Tuhan Yesus bilang seperti ini, aku gak lagi manggilmu hamba. Sebab hamba gak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tapi aku menyebutmu sebagai sahabat. Sebab aku telah memberitahukan kepadamu hal-hal yang telah Bapa katakan kepada aku. Sebagai sahabat Tuhan Yesus mau kasih isi hatinya ke kita. Tuhan Yesus mau kasih tahu rahasia-rahasia surgawi kepada diri saya dan juga diri Anda. Nah pertanyaannya, setiap dari kita mau mendengarkan atau enggak?
Di dalam Alkitab kita di Perjanjian Lama, ada seorang tokoh Perjanjian Lama yang saya suka banget, namanya adalah Nuh. Di Kejadian 6 ayat 4 dikatakan bahwa Nuh ini bergaul akrab dengan Tuhan. Noah is a friend of God. Dan sebagai sahabat Tuhan, Nuh ini dikasih tahu rahasia oleh Tuhan yang orang-orang lain di zamannya gak ada yang tahu. Tuhan kasih tahu kepada Nuh, Nuh nanti hari penghakiman akan datang, maka itu kamu harus bikin bahtera supaya kamu dan juga keluarga kamu bisa selamat. Dikasih tahu rahasianya, yang lain gak tahu. Dan di tengah itu semua Nuh percaya sama Tuhan. Nuh gak mengabaikan perkataan Tuhan. Dia percaya dan dia taat, dia bangun bahtera dan singkat cerita, beneran. Banjir bandang datang, hancur semua orang. Tapi Nuh dan keluarganya selamat, kenapa? Karena Tuhan sebagai sahabatnya udah kasih tahu dulu rahasianya. Dan Nuh percaya. Nah sama halnya dalam kehidupan kita. Pada Matius 24, Tuhan Yesus ada mengatakan bahwa nanti pada hari akhir, pada hari penghakiman, kedatangan anak manusia yaitu dirinya yang kedua kali, akan serupa seperti hari hari Nuh. Di mana waktu itu orang-orang bakal makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, mereka nggak tahu apa yang akan terjadi. Lalu tiba-tiba hari penghakiman datang secara tiba-tiba dan kebinasan dialami oleh banyak orang. Tapi di tengah itu semua, Tuhan Yesus kasih tahu kisi-kisinya kepada kita. Gimana caranya selamat melewati hari penghakiman. Tuhan Yesus mengatakan barang siapa percaya kepadaku, tidak akan binasa melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Hari penghakiman bakal datang, tapi Tuhan Yesus karena dia menganggap kita sahabatnya, Tuhan Yesus kasih tahu bahtera kehidupan. Sehingga kita bisa masuk dan kita nggak binasa, yaitu pribadi Yesus Kristus. Bapak Ibu, setiap dari kita butuh persahabatan dengan Tuhan. Dan Tuhan udah mau kasih pesannya buat kita. Pertanyaannya kita mau dengerin gak? Gimana cara kita dengerin Tuhan? Sederhana Bapak Ibu. Baca firman Tuhan. Udah baca firman Tuhan belum sehari-hari? Ayo coba ngaku. Minggu lalu Pastor Jonathan Patiasina ada memberikan quotes yang bagus banget. Beliau mengatakan, sikapmu terhadap firman Tuhan menunjukkan sikapmu terhadap Tuhan. Ini benar banget. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama dengan Tuhan, dan firman itu adalah Tuhan. Sikap kita terhadap firman Tuhan, nunjukin sikap kita pada Tuhan. Kalau misalnya sehari-hari kita aja masih males baca firman Tuhan, artinya kita lagi bilang ke Tuhan, Tuhan aku males dengerin kamu. Tuhan udah mau berbicara sama kita, sekarang kita mau dengarkan dan kita mau percaya atau enggak, itu pilihan setiap dari kita. Percaya deh Bapak Ibu, saya udah alami sendiri. Persahabatan sama Tuhan memberikan ketenangan, kekuatan yang sungguhnya. Ketika saya punya masalah, tantangan, yang paling pertama saya ceritain bukan orang tua saya, bukan teman saya, bukan pacar saya, melainkan Tuhan Yesus. Karena saya tahu Tuhan Yesus yang paling mengasihi saya, Dia yang paling peduli sama saya, dan Dia yang paling bisa menolong kehidupan saya. Dan begitu pula dalam kehidupan Anda. Jesus is the friend that you can trust. Itu poin yang pertama. Tuhan Yesus adalah sahabat yang bisa kita percaya. Yang kedua, Bapak Ibu bisa mencatat, Tuhan Yesus adalah gembala yang melindungi kita. Tuhan Yesus adalah gembala yang melindungi kita. Pada Mazmur 23 ayat 1 dan ayat 4, dikatakan oleh Raja Daud, Tuhan adalah gembalaku, tidak akan kekurangan aku. Ayat 4, sekalipun aku berjalan melewati lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Menarik Bapak Ibu kalau kita baca Alkitab ya. Tuhan itu suka menggambarkan dirinya sebagai gembala dan kita adalah domba-dombanya. Kenapa sih domba itu punya gembala, tapi hewan-hewan lain gak punya gembala ya? Pernah dengar ada gembala singa? Gembala beruang gitu? Gak ada ya? Yang punya gembala biasanya cuma domba doang. Nah kenapa domba punya gembala sedangkan yang lain enggak? Jawabannya adalah karena domba adalah salah satu hewan yang termasuk bodoh dan juga lemah Bapak Ibu. Kalau percaya kita lihat aja ya. Kalau misalnya hewan-hewan lain digangguin, mereka bisa nyerang balik atau bisa kabur. Contohnya singa, ada yang berani sama singa? Takut juga ya, ngeri kan. Taringnya tajam gitu, kukunya tajam. Beruang, ada yang berani sama beruang? Nggak berani. Nggak usah deh jauh-jauh, anjing deh misalnya. Anjing kadang-kadang lucu ya, kayak pudel, saya punya toy pudel lucu banget. Tapi anjing tetap bisa gigit ya. Makanya kan ada orang-orang padahal badannya gede tapi takut sama anjing kecil. Nah itu Pastor Juan. Ya kan? Kadang-kadang gitu ya. Anjingnya lucu tapi kita takut.
dia bisa gonggongin kita juga ngeri deket-deket kan. Karena ada semacam mekanisme perlindungannya. Atau ayam, ada yang pernah coba nangkep ayam? Saya pernah coba, susah loh. Cepet larinya, pas sudah ketangkep bisa dipatok ya kan. Ada mekanisme perlindungannya. Tapi domba adalah hewan yang gak bisa apa-apa. Anggapannya ada penculik, domba ngapain? Cembek gitu doang kan. Domba gak bisa apa-apa, serigala datang, domba pasti diterkam, pasti binasa. Gak ada cerita domba berhasil mencabik-cabik serigala, gak ada kan. Yang ada adalah dombanya yang dibinasakan oleh hewan buas dan diculik. Domba gak bisa bertahan tanpa seorang gembala yang melindungi dia. Dan juga domba termasuk bodoh. Kalau misalnya kita lihat ya, waktu itu beberapa tahun yang lalu di negara Turki, pernah ada gembala gak bertanggung jawab. Dia pergi, ninggalin kawanan dombanya pergi makan siang. Singkat cerita ada satu ekor domba, entah kenapa dia jalan keluyuran ke arah jurang. Singkat cerita jatuh ke jurang dan mati. Dan habis itu yang lebih menariknya lagi Bapak Ibu, ratusan domba yang lain teman-temannya pada ikutan jalan ke arah jurang. Akhirnya ratusan domba jatuh ke jurang. Ini true story, ntar bisa lihat beritanya. Domba adalah hewan yang bodoh. Bahkan saya pernah dengar sebuah interview, ada ahli hewan atau ahli perdombaan. Dia bilang gini, di luar sana nggak ada yang namanya domba liar. Setiap domba yang masih hidup hari ini pasti punya gembala. Karena domba yang liar tinggal tunggu waktu yang sangat cepat pasti mati. Antara dia jatuh ke sungai abis itu hanyut, jatuh ke jurang abis itu binasa, atau dia mungkin tersesat nggak bisa makan, atau dia dimangsa sama hewan buas. Intinya domba tanpa gembala pasti KO. Nah, begitulah pesan yang Tuhan mau kasih kepada diri saya dan juga Anda. Kita nggak bisa survive, kita nggak bisa bertahan tanpa Tuhan. Kita semua butuh gembala yang baik di dalam kehidupan kita. Yang kalau misalnya kita lihat tadi ya ayat kita pada ayat 4, Raja Daud mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku nggak takut. Sebab Tuhan besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Gada dan tongkat adalah dua alat yang biasa digunakan oleh seorang gembala yang baik. Gada fungsinya untuk memukul hewan buas yang datang. Tapi tongkat fungsinya adalah untuk mengarahkan domba yang bandel. Ketika ada domba yang mungkin jalannya ke arah jurang, sang gembala yang baik bakal ngarahin domba itu pakai tongkatnya. Tapi kadang-kadang ada domba juga yang tetap aja ngeyel, tetap bandel, udah diarahin, tetap aja jalan lagi ke arah jurang. Diarahin lagi sama gembala, masih jalan lagi ke arah jurang, diarahin lagi sama gembala pakai tongkat. Tapi kalau misalnya udah berkali-kali dikasih tahu nggak mau dengerin, akhirnya sang gembala bakal pakai tongkat itu untuk pukul kaki dari si domba ini sampai jatuh kesakitan. Tapi gembala melakukan ini bukan karena dia benci sama dombanya, melainkan karena dia sayang sama dombanya. Dia pukul kakinya supaya domba itu sadar. Supaya setelah itu nggak jalan ke jurang lagi, melainkan bisa jalan di jalan yang benar. Sama kayak kita Bapak Ibu. Kadang Tuhan bakal nyentil kita sedikit, tapi tujuannya bukan untuk menghancurkan kita, melainkan untuk menyadarkan kita dan mengubah kita. Belum lama ini saya dengar kesaksian yang menurut saya bagus banget. Ini sebuah true story dari seorang di Indonesia. Kita sebut aja misalnya namanya Bobby. Dan si Bobby ini ceritanya waktu itu dia hidup di dalam berbagai macam dosa. Dia hidup dalam kekerasan, dia gak sayang keluarganya, dan dia juga pengguna obat-obatan terlarang. Hingga suatu hari, tiba-tiba dia ditangkap oleh polisi, masuk ke penjara, kena hukuman 5 tahun. Ketika masuk ke dalam penjara, dia bilang meskipun badannya besar, gede, tetap aja rasanya takut, ciut dalam hati, stres, khawatir. Tapi ketika dia masuk, ada satu orang laki-laki, tiba-tiba ngerangkul dia dan bilang, bro, tenang aja, gue bakal jadi temen lu. Dia bilang kayak gitu. Tenang, aku bakal lindungin kamu di sini. Pokoknya kamu adalah brother aku. Baru masuk, belum kenal. Ya udahlah, dia pikir lumayan dapat teman pertama kali masuk. Dan yang menariknya dari temannya ini, padahal hukumannya 14 tahun Bapak Ibu, lebih lama, jauh dari si Bobby. Tapi dia punya damai sejahtera. Dilihat kok hidupnya kayak tenang ya, bisa happy, ketawa-ketawa, kayak gak punya beban sama sekali. Padahal di penjara hukumannya lebih lama dari dia. Ya pada suatu hari si Bobby nanya ke temannya ini, brother, kok kamu kelihatannya bisa tenang banget ya, bisa santai banget, apa sih rahasianya? Dan temannya bilang gini, rahasianya brother, baca firman. Bingung si Bobby. Tapi akhirnya suatu hari dia mulai membuka hati, dia ambil Alkitab, dia baca. Ketika dia baca, sedikit demi sedikit firman Tuhan mengubah hidupnya. Setelah masa tahanannya berakhir, dia bisa keluar dari penjara, dia jadi orang yang baru.
Dia nggak hidup di dalam dosa lagi, dia mulai sayang keluarga, nggak memakai obat terlarang lagi, dia mulai jadi orang yang lemah lembut dan tidak keras lagi. Dan dia bilang kayak gini, saya bersyukur masuk penjara. Karena mungkin itu cara Tuhan untuk menangkap saya, supaya saya sadar dan berubah. Karena buat apa? Kalau misalnya waktu itu misalnya si Bobby ini, dia mungkin hidupnya nggak masuk penjara, tapi masih hidup dalam dosa, ujungnya kebinasan buat apa? Lebih baik masuk penjara sebentar 5 tahun, tapi habis itu dia berubah dan berjalan menuju kehidupan. Sama kayak dalam kehidupan kita. Terkadang Tuhan akan mengizinkan hal-hal yang gak enak. Tapi tujuannya bukan untuk membinasakan kita, melainkan untuk menyadarkan kita. Supaya kita berubah, gak melakukan kesalahan yang sama lagi dan bisa berjalan menuju kehidupan. Di kitab Ibrani dikatakan bahwa Tuhan menghajar orang-orang yang dikasihinya dan dia menyesah orang-orang yang dianggapnya sebagai anak. Maka itu jangan bosan-bosan sama didikan Tuhan. Terkadang Tuhan akan mengizinkan hal-hal gak enak, tapi tujuannya adalah untuk melindungi kita, untuk menyelamatkan kita. Ada amin Bapak Ibu? Itu poin yang kedua, Tuhan kita adalah gembala yang melindungi. Sekarang poin yang ketiga Bapak Ibu, yaitu Tuhan kita adalah Bapa yang mengasihi. Tuhan kita adalah Bapa yang mengasihi. Saya mengajak kita semua untuk melihat Lukas 15. Waktu itu ada kisah yang sangat menarik. Waktu itu Tuhan Yesus lagi bergaul dengan para pemungut cukai dan juga orang-orang yang terkenal berdosa. Lalu para orang Farisi dan ahli Taurat mereka komplain, Yesus, kenapa kamu malah bergaul dengan orang-orang berdosa seperti ini? Tapi klasik Tuhan Yesus ketika dikasih pertanyaan dia gak kasih jawaban. Melainkan Tuhan Yesus kasih cerita. 3 buah cerita dan cerita yang terakhir yang mau kita fokuskan hari ini. Tuhan Yesus bercerita bahwa ada seorang ayah yang punya 2 orang anak. Dan anak yang bungsu ini kurang ajar sama papahnya. Dia bilang kepada papanya, Papa berikanlah harta warisan yang seharusnya menjadi bagianku. Dan entah kenapa papanya memberikan harta warisan tersebut. Padahal ini adalah tindakan yang sangat kurang ajar, apalagi di zaman tersebut. Setelah mendapatkan hartanya, si anak bungsu jual semua hartanya itu. Dia tinggalin papanya, dia tinggalin rumah, dan dia pergi ke negeri yang jauh. Dia hidup di dalam dosa, dia berfoya-foya, hingga akhirnya uangnya ludes, habis, bangkrut. Udah gak tersisa. Mau makan aja susah. Akhirnya dia kerja di sebuah peternakan babi. Ketika dia kerja di peternakan babi, dia kasih makan para babi. Dia ngelihat para babi ini makan ampas-ampas, dia sampai ngiler. Nah di sana dia sadar, dia udah jatuh begitu dalam. Dia pikir aku pengen pulang ke rumah bapak, lebih enak di rumah bapak daripada di sini hidup menderita. Tapi dia pikir, apakah mungkin papaku masih mau nerima seorang seperti aku? Aku udah gagal. Dia pikir ya udah deh, aku coba aja. Minta papaku untuk jadiin aku salah satu dari hambanya aja. Siapa tahu masih mau. Akhirnya anak ini dia bangkit. Dia beranikan diri jalan ke arah rumah. Nah apa yang dia gak tahu adalah ternyata sama ini. Papahnya masih menunggu kepulangannya. Ketika papanya ngeliat anaknya lagi jalan ke arah rumah dari kejauhan. Papanya gak mikir 2 kali. Dia tinggalin rumah. Dia langsung lari kepada anaknya. Dia buka tangannya lebar-lebar dan dia peluk anaknya erat-erat. Dia cium anaknya. Anaknya baru dari kandang babi. Masih bau, masih kotor. Tapi ayahnya gak peduli. Dia peluk dalam gitu erat dan cium anaknya tersebut. Dia pakein jubah yang mahal. Dia pakein cincin, pakein sepatu. Dia panggil hamba-hambanya. Ayo adain pesta. Potong anak lembu tambun terbaik itu. Kita mau party. Karena anakku yang hilang telah ditemukan kembali. Anakku yang mati telah menjadi hidup kembali. Lewat kisah ini Tuhan Yesus ingin memberitahu kepada diriku dan juga diri Anda. Bahwa gak peduli apapun kegagalanmu, kesalahanmu dan dosa-dosamu. Tuhan masih mengasihimu. God's mercy is greater than your mess. Gak peduli seberapa dalam kamu udah jatuh ke dalam dosa. Seberapa jauh kamu meninggalkan Tuhan. Seberapa lama kamu tinggal di dalam kesesatan. Tuhan mau mengatakan bahwa dia masih mengasihimu. Dia masih menganggapmu sebagai anak-anaknya. Dia masih menunggu kepulanganmu ke sisinya. Because he loves you. Karena dia adalah Bapa yang baik dan engkau adalah anak-anaknya. Banyak orang Kristen yang hari ini punya pemikiran salah. Mereka pikir karena aku udah jatuh ke dalam dosa. Aku udah gak layak lagi datang ke hadapan Tuhan. Aku harus beresin diriku dulu. Aku harus bersihin diri aku. Kalau aku udah bersih, baru aku bisa datang lagi kepada Tuhan. Salah besar Bapak Ibu. Karena sampai kapanpun kalau misalnya kita andalin kekuatan kita sendiri, kita gak akan pernah bisa lepas. Satu-satunya cara kita bisa lepas adalah jika kita datang kepada Tuhan.
Ketika kita jatuh ke dalam dosa, harusnya kita bukan lari dari Tuhan, melainkan lari kepada Tuhan. Don't run from God, but run to God. Karena hanya Dia yang bisa memulihkan hidup kita. There's no other way, Jesus is the only way. Tuhan Yesuslah yang bisa mengubah kehidupan kita. Dan sama seperti anak bungsu itu yang masih jauh dari rumah, baru mengambil langkah pertama, sang ayah yang datang kepada anaknya dan nemenin anaknya jalan bersama-sama ke arah rumah. Sama dalam kehidupan kita. Kita belum bertobat 100%, baru mau bertobat. Baru ambil langkah pertama menuju pertobatan. Tapi Tuhan udah datang ke kita. Dia udah gandeng tangan kita dan dia mengatakan, ayo aku jalan sama kamu. Aku temenin di tengah proses pertobatan ini. Kita jalan sama-sama kembali ke arah rumah. Tuhan sayang sama kita. Maka itu come as you are. Datanglah kepada Tuhan. Tuhan bisa mengubah kehidupan Anda. Dan ternyata Bapak Ibu kisahnya gak sampai di sini. Lukas 15 ternyata ada kelanjutan kisahnya. Waktu itu diceritakan bahwa ternyata si anak sulung baru pulang dari ladang. Setelah pulang dari ladang, si anak sulung dengar kok ada suara pesta ya di rumah. Dia tanya ke hambanya, suara apa ini? Kenapa ada party di rumah? Dan hambanya bilang, itu adik kamu si anak bungsu. Dia baru aja pulang. Jadi papa kamu adain pesta dan potong anak lembu tambun itu buat adik kamu. Ketika mendengar hal ini, si anak sulung jadi sangat marah. Dia gak mau masuk ke dalam rumah. Akhirnya setelah papanya tahu, papanya keluar. Dan papanya ajak anaknya buat masuk. Tapi si anak sulung gak mau masuk. Si anak sulung ini mengatakan, papa selama ini aku udah kerja di ladang banting tulang buat kamu. Aku gak pernah meninggalkan sisi kamu. Tapi kenapa aku gak pernah diadain party? Kenapa gak pernah dikasih anak lembu tambun? Sedangkan adik aku yang udah hidup di dalam dosa, kenapa ketika dia pulang malah diadain pesta? Dikasih anak lembu tambun ini. This is not fair, ini gak adil. Dan si ayah menjelaskan, anakku, selama ini engkau ada bersama-sama dengan aku. Semua yang aku punya adalah milik kamu. Dan sekarang adik kamu telah pulang ke rumah. Dia yang tadinya mati telah menjadi hidup kembali. Bukankah sepatutnya kita bergembira bersama-sama? Ini menarik sekali Bapak Ibu. Karena ternyata pada Lukas 15 ini bukan menceritakan tentang satu anak sesat dan satu anak tidak tersesat. Melainkan kisah ini menceritakan tentang dua anak yang sama-sama tersesat. Hanya saja kesesatannya beda tipe. Si anak bungsu tersesat di dalam dosa nafsu dunia. Tapi si anak sulung tersesat di dalam kesombongannya. Sama kayak orang Farisi dan ahli Taurat waktu itu. Mereka rajin beribadah, mereka jaga hukum Taurat. Dan di tengah itu semua mereka jadi anggap orang-orang berdosa sebagai orang yang hina. Sedangkan diri mereka lebih hebat dan lebih benar. Banyak orang Kristen yang sesat seperti itu juga hari ini. Gara-gara mereka rajin ke gereja, mereka punya jadwal pelayanan, mereka jaga kudusan. Ketika ngelihat temennya yang mungkin masih suka mabuk oleh alkohol, masih suka datang ke klub malam, masih suka seks bebas, kita jadi anggap mereka hina banget, sedangkan diri kita jauh lebih indah. Padahal kebenarannya, setiap dari kita adalah orang-orang berdosa yang membutuhkan kasih karunia Bapa. Tuhan ingin agar kita yang telah menjadi anak sulung, yang mungkin tinggal bersama Bapa, yang rajin gereja, Tuhan pengen untuk kita bukan menghakimi sesama kita yang masih dikuasai dosa, melainkan Tuhan pengen untuk kita mengasihi, mendoakan mereka. Ketika mereka datang ke gereja, kita bukannya malah ngegibah dan ngegosipin, melainkan kita harusnya bersuka cita, puji Tuhan orang itu datang ke gereja. Dan yang menariknya Bapak Ibu, kita menemukan bagaimana ketika si anak bungsu ini masih jauh dari rumah, sang ayah rela meninggalkan rumah untuk menjemput anak bungsunya. Dan begitu pula ketika si anak sulung gak mau masuk ke dalam rumah, sang bapak juga gak diam dalam rumah, dia tinggalin rumah, dia datang kepada si anak sulung. Begitu pula yang Tuhan Yesus lakukan untuk diri saya dan diri Anda. Ketika dunia dipenuhi oleh dosa dan harusnya mengalami kebinasaan karena dosa, Tuhan Yesus gak diam di surga, melainkan dia tinggalin surga. Dia datang ke bumi sebagai manusia dan dia menyerahkan nyawanya di atas kayu salib itu untuk menebus dosa-dosa kita. Bukan karena kita baik, melainkan karena dia yang begitu baik dan mengasihi kita. Jika manusia bisa menyelamatkan dirinya sendiri, Tuhan Yesus gak perlu datang. Tuhan Yesus datang karena manusia udah gak bisa nyamatin dirinya sendiri. Yohanes 14 ayat 6, Tuhan Yesus mengatakan bahwa I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me.
Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Gak ada yang bisa sampai kepada Bapa, gak ada yang bisa masuk ke dalam surga kecuali melalui aku. Tuhan Yesus bukanlah salah satu jalan dari banyak jalan, melainkan dia adalah satu-satunya jalan di mana tadinya sudah tidak ada jalan. He is the only way. Banyak orang yang punya pemikiran salah, mereka pikir ketika mereka menjalani kehidupan atau sebuah hari di mana mereka nggak taat, mereka berhutang suatu pada Tuhan. Dan mereka berpikir sebaliknya, ketika mereka melakukan apa yang baik, apa yang benar, mereka pikir Tuhan yang berhutang sama dirinya. Padahal kebenarannya Bapak Ibu, setiap dari kita nggak pernah ada kejadian di mana Tuhan yang berhutang sama kita. Yang ada adalah kita yang berhutangkan segalanya pada Tuhan. Maka itu gak ada satupun alasan untuk kita mengeluh dan bersungut-sungut. Yang ada hanyalah banyak alasan untuk mengucap syukur. Bapak Ibu, Tuhan Yesus adalah apa yang kita butuhkan. Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan kita, dia adalah sahabat yang dapat kita percaya. Yohanes 15 mengatakan bahwa jika tidak ada kasih yang lebih besar dari ini, yaitu kasih dari seorang yang rela menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan itu yang Tuhan Yesus lakukan. Tuhan kita adalah gembala yang melindungi kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa gembala yang baik menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Dan itu yang Tuhan Yesus lakukan buat kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Bapa yang mengasihi anaknya. Dan Alkitabku mencatat bahwa jika seorang ayah di bumi yang tahu namanya berbuat dosa, bisa begitu mengasihi anaknya dan memberikan yang terbaik untuk anaknya, bukankah lebih lagi Bapa di sorga mengasihi anaknya dan memberikan yang terbaik untuk anaknya? Dan ketahuilah Bapak Ibu, yang terbaik yang telah Tuhan sediakan untuk saya dan Anda bukanlah uang yang lebih banyak, bukanlah rumah yang lebih besar, bukanlah mobil yang lebih mewah, melainkan hubungan dengan Tuhan Yesus itu sendiri. Dialah berkat terindah di dalam kehidupan kita. So come as you are. Datanglah kepada Tuhan apa adanya. Dan berita baiknya, Tuhan gak akan membiarkan Anda apa adanya. Setelah Anda datang, Tuhan akan mengubah kehidupan Anda menjadi bejana yang indah, yang siap menjadi berkat buat sesama. Amin. Mari kita tutup dengan doa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Engkau telah mengingatkan pada setiap dari kami bahwa Engkau adalah Tuhan yang luar biasa. You are more than enough. Bapak Ibu, boleh gak jika firman Tuhan hari ini ngena di hati Bapak Ibu, letakkan tangan kiri Anda di dada dan juga tangan kanan Anda arahkan ke langit. Dan saya mau kasih kesempatan untuk setiap dari kita berdoa, masing-masing pribadi kepada Tuhan, jujur sama Tuhan. Selama ini mungkin ada yang jauh hidupnya dari Tuhan. Minta ampun sama Tuhan, Tuhan maafin saya. Kalau selama ini saya hidup di dalam dosa. Mungkin selama ini Anda sudah hidup di dalam nafsu, hidup di dalam kesombongan. Anda selama ini belum sungguh-sungguh mencintai keluarga Anda. Boleh gak jujur sama Tuhan, akui di hadapan Tuhan, Tuhan maafin saya. Dan Tuhan tolong saya buat berubah. Saya tahu saya gak bisa berubah dengan kekuatan saya sendiri. Firman Tuhan mengatakan jangan keraskan hatimu. Jika hari ini engkau mendengar suara Tuhan, jangan keraskan hatimu. Buka hatimu buat Tuhan. Karena Tuhan mau menjadi sahabatmu. Tuhan mengasihimu. Jujur sama Tuhan. Datanglah apa adanya kepadanya. Dia mengasihimu, dia mau menerimamu. Dan dia mau mengubah kehidupanmu. Izinkan saya buat berdoa bagi Bapak Ibu semuanya. Tuhan, Kau melihat setiap hati yang terbuka hari ini. Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang masuk ke dalam kehidupan mereka. Biarlah Engkau yang pimpin setiap langkah mereka. Biarlah Engkau hadir di dalam keluarga mereka. Biarlah Engkau menjadi pusat dan dasar dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus, hari ini kami mengakui bahwa kami gak bisa apa-apa tanpa Engkau. Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu. Dan Tuhan, kami ingin mengasihi-Mu kembali. Tuntun kami Tuhan. Ubah kami menjadi bejana yang indah. Supaya kami bisa menjadi saluran berkat dan keselamatan bagi keluarga, teman-teman, dan juga bangsa kami. Kami percaya apa yang mustahil bagi kami tidaklah mustahil bagi Tuhan yang luar biasa. Tuhan, biarlah Engkau terus jamah kehidupan kami. Pakai kehidupan kami supaya kami bisa memenangkan banyak jiwa untuk kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sangat indah, Kau sangat luar biasa. You are always more
than enough. Yang percaya semuanya, mari kita katakan amin. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Mari bangkit diri sama-sama.